Baik, kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan ya kembali, dan ini adalah pertemuan kedua kita mengkaji kitab Matan Ajurrumiyah atau Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah ya, yang mana kitab ini membahas tentang kaidah-kaidah ilmu nahu ya, kaidah-kaidah ilmu nahu. Baik, di sini biasanya para penulis kitab itu mengawali kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena ada beberapa hal yang mendorong untuk melakukan hal itu. Yang pertama, mengikuti Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu sunnah fi'liyah, sunnah yang sifatnya perbuatan Nabi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali menulis surat itu diawali dengan Bismillah. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat ke Heraklius, ya penguasa Romawi, maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga ada hadis qauliyah yang bersifat ucapan, ya sabda dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin la yubda'u bil basmalati fahuwa abtar. Setiap perkara-perkara penting yang tidak diawali dengan bismillah maka abtar. Abtar itu artinya naqisul barakah, berkahnya berkurang. Ya. Atas dasar itu, alasan yang ketiga kenapa para ulama mengawali kitab-kitab mereka dengan bismillah adalah untuk mencari berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Mengawali sesuatu dengan nama Allah itu mengharapkan berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini al-halqatus tsaniyah, ini artinya adalah pertemuan kedua. Jadi ini daurah untuk pertemuan kedua. Pertemuan pertama kita membahas tentang biografi Ibnu Ajurrum, kemudian tentang kitab Matan Jurumiyah, ya, kemudian 10 prinsip yang harus dikenal sebelum terjun mempelajari sebuah disiplin ilmu, itu sudah kita pelajari pada pertemuan pertama. Di pertemuan kedua ini kita akan masuk ke kitab. Kita akan masuk ke kitab Matan Jurumiyah itu sendiri. Tapi sebelum kita masuk, ada beberapa nasihat yang diajarkan oleh para ulama, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hariri ya dalam kitabnya Milhatul I'rab, itu kitab nazam ya, nazam tentang nahu. Beliau mengatakan wa nahu awla awalan ayyulama idzil kalamu dunahu lan yufhama. Nahu adalah hal utama untuk diketahui pertama kali, sebab tanpanya sebuah ucapan tak akan bisa dipahami ya. Jadi orang tidak akan bisa paham Al-Qur'an, kalamullah, tidak akan bisa paham hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali kalau orang ini terlebih dahulu belajar nahu, belajar kaidah-kaidahnya. Makanya Imam Al-Asma'i rahimahullahu taala mengatakan, ya, inni akhafu ala talibil ilmi, saya khawatir kepada para penuntut ilmu itu, an yaqa'a fi jumlati qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terjatuh dalam sabda Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu finnar, orang yang berdusta atas nama saya, kata Nabi, maka neraka tempatnya. Ya, idza lam ya'rifin nahwa, kalau orang ini penuntut ilmu ini enggak tahu nahu, saya khawatir dia termasuk dalam sabda Nabi ini. Jadi menyampaikan hadis tapi ternyata harokatnya salah dan itu mempengaruhi makna, kemudian disandarkan kepada Nabi, maka dia dusta nanti atas nama Nabi. Jadi sebuah ucapan untuk bisa dipahami benar dan salahnya
maka yang pertama kali kita butuhkan adalah ilmu nahu. Ini kata Al-Imam Al-Hariri rahimahullahu taala, ya. Kemudian sekarang kita masuk ke matan, ya. Jadi di matan antum di situ yang pertama kali dibahas adalah tentang kalam. Sebelumnya ada yang pernah belajar nahu? Pernah ya? Dikit-dikit ada ya, pernah ya? Nah, berarti sekarang kita akan membahas tentang al-kalamu, ya. Al-kalam di sini, teman-teman sekalian, kalam menurut istilah ulama nahu, ya. Jadi yang dibahas di sini kalam menurut istilah ulama nahu. Bukan kalam menurut istilah ulama bahasa, bukan juga kalam menurut istilah ulama akidah. Karena kalam menurut istilah ulama akidah atau mutakallimin itu beda dengan kalam menurut ulama nahu. Misalnya orang-orang mutakallimin, ahli kalam, ahli filsafat itu mengatakan kalam itu adalah apa yang terbersit di hati. Enggak usah diucapkan, itu udah termasuk kalam. Menurut siapa? Ulama-ulama mutakallimin, ahli kalam, ahli filsafat. Sedangkan kalam menurut ulama-ulama bahasa itu adalah segala sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan perasaan. Ya. Jadi segala hal yang kita bisa gunakan untuk mengungkapkan isi hati itu kalam. Berarti isyarat termasuk kalam? Termasuk menurut ulama bahasa. Karena orang nggak bisa ngomong pakai isyarat, itu dikategorikan kalam menurut ulama bahasa, ya. Kemudian misalnya tulisan termasuk kalam nggak? Termasuk, gitu kan? Termasuk. Nah ini, ya, isyarat, tulisan itu termasuk kalam menurut ulama bahasa. Adapun ulama nahu, maka mereka menyempitkan kalam itu, disempitkan makna kalam. Apa itu? Al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya, jadi ada 4 rukun untuk bisa dikatakan kalam menurut ulama nahu. Jadi itu ada 4 rukun. Pertama al-lafzu, kedua al-murakkabu, ketiga al-mufidu, keempat bil wad'i. Jadi lafaz tersusun berfaidah bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, ini. Kita akan bedah satu persatu apa yang dimaksud dengan kalam, ya, apa yang dimaksud dengan lafaz. Jadi di situ di bawah perhatikan, di situ ada arkanul kalam, rukun-rukun kalam. Artinya apabila salah satu dari 4 hal ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dinamakan kalam menurut ulama nahu. Jadi harus terpenuhi 4-4-nya. Kalau salah satu dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Jadi 4 ini harus terpenuhi. Kalau salah satu hilang, berarti bukankah kalam. Nah, yang pertama itu adalah al-lafzu, lafaz. Nah, apa yang dimaksud dengan lafaz? As-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi lafaz itu adalah suara. Jadi harus suara mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Nah, maka di sini tulisan itu tidak termasuk kalam. Kenapa? Karena bukan suara. Nah, jadi harus suara. Jadi kalam itu harus lafaz. Lafaz itu suara yang mengandung huruf hijaiyah. Kalau misalnya saya pergi ke pasar, ini kan ada suara. Bukan. Kenapa? Karena tidak mengandung huruf hijaiyah. Jadi harus suara yang mengandung huruf hijaiyah. Ini yang dimaksud dengan lafaz. Contohnya Zaidun. Zaidun. Suara enggak? Suara. Ada huruf hijaiyahnya? Ada. Maka ini lafaz. Namanya dalam istilah ulama nahu. Ini lafaz, ya. Kemudian yang kedua al-murakkabu. Harus tersusun. Nah, apa yang dimaksud dengan tersusun? Ma tarakkaba min kalimataini fasaidan. Tersusun minimal dari 2 kata dan bolehlah lebih. Ya, jadi tersusun minimal dari 2 kata. Berarti kalau satu kata Zaidun doang, maka tidak terpenuhi syarat kalam. Jadi harus 2 kata. Contohnya Zaidun talibun. Zaid adalah seorang murid. Berapa kata itu? 2. Maka syarat kedua terpenuhi, ya. Kemudian al-mufidu, ini syarat yang ketiga, harus berfaidah.
Apa yang dimaksud dengan berfaedah? Berfaedah itu adalah mendatangkan makna yang baru, ya. Kemudian ketika kita diam, maka orang yang mendengar itu tidak bertanya-tanya. Ya, tidak bertanya-tanya karena udah paham. Nah, itu jadi ma'afa ada makna la yajhalu ahadun maknahu, mendatangkan makna yang semua orang itu tidak tahu maknanya. Jadi artinya kalau semua orang tahu maknanya itu nggak berfaedah. Contoh misalnya, as-sama fauqal ardi, langit itu di atas bumi. Ada nggak yang nggak tahu kalau langit di atas bumi? Bumi di atas langit di atas bumi. Semua orang tahu. Berarti ini nggak mendatangkan makna baru. Nah, nggak mendatangkan makna baru. Jadi harus mendatangkan makna baru. Contoh, Zaidun talibun. Ada nggak orang yang nggak tahu Zaid itu murid? Ada. Ketika kita kasih tahu Zaidun talibun berarti mendatangkan makna baru. Nah, ini yang pertama. Ya, yang pertama, syarat mufid yang pertama. Kemudian orang yang mendengar terdiam karena paham. Zaidun talibun. Kalau saya sampaikan sama antum, Zaidun talibun, Zaid adalah seorang murid. Antum bertanya-tanya enggak? Enggak. Enggak, karena udah paham, mengerti. Nah, maka itulah mufid. Jadi mufid itu memberikan manfaat, memberikan faidah. Faidah berupa apa? Pengetahuan baru, ya, informasi baru. Kemudian ketika mendengar tidak bertanya-tanya karena udah betul-betul paham. Berbeda kalau saya mengatakan in zahaba Zaidun, jika Zaid pergi. Ya, jika Zaid pergi kenapa gitu kan? Masih bertanya-tanya. Oh, berarti belum mufid. Nah, belum mufid. Jelas ini insyaallah ya. Mufid itu jadi kategorinya ada dua, mendatangkan apa? Mana baru, kemudian orang yang mendengar paham, tidak bertanya-tanya lah lagi karena benar-benar sudah paham. Nah, ini mufid ya. Kemudian rukun yang keempat bil wad'i. Nah, bil wad'i. Apa itu? Ayyakunal mutakallamu wa'iyan ma yaquluhu ya. Jadi orang yang berbicara itu paham apa yang dia ucapkan, kemudian dia punya niat untuk mengucapkannya dan menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi paham. Orang gila kalau ngomong bahasa Arab, misalnya orang gila khutbah pakai bahasa Arab, ya, atau dia mengatakan azhabu ila suki, orang gila, saya pergi ke pasar. Ini kalam enggak menurut ulama nahu? Bukan. Kenapa? Karena enggak paham. Dia enggak paham. Jadi orang gila itu enggak paham apa yang dia ucapkan. Nah, ini jadi syarat pertama itu orang yang berbicara harus paham apa yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua, dia berniat untuk mengucapkannya. Orang ngigo, tidur, ya, tidur misalnya. Dia mengatakan zahabtu ilal masjidi. Saya pergi ke masjid. Nah, tapi tidur, ngigo. Kalam wadah enggak termasuk bil wad'i enggak ini? Bukan, karena dia enggak punya niat mengucapkannya. Atau misalnya ada kan burung yang bisa ngikutin ucapan orang. Assalamualaikum burung. Apakah ini bil wad'i enggak? Bukan, karena burung enggak punya niat. Ya, kemudian yang ketiga harus menggunakan bahasa Arab. Ya, harus menggunakan bahasa Arab. Artinya kalau ada orang mengatakan saya pergi ke pasar, dia paham apa yang dia ucapkan, punya niat tapi tidak menggunakan bahasa Arab. Saya pergi ke pasar, nggak pakai bahasa Arab, maka ini tidak termasuk kategori bil wad'i. Jelas ya? Jadi ini 4 rukun. Keempat rukun ini harus terpenuhi. Ya, kalau salah satunya hilang, maka tidak termasuk kalam. Coba kita contohkan. Zaidun talibul ilmi. Zaid adalah penuntut ilmu. Nah, Zaid adalah penuntut ilmu. Kalam nggak nih? Kalam. Coba cek. Sekarang lafaz nggak dia? Lafaz. Karena suara yang mengandung huruf hijaiyah. Kemudian tersusun nggak? Tersusun. Dari berapa kata? 3. Ya. 3 kata ya. Zaid, talib, al-ilmu. 3 kata. Rukun kedua terpenuhi. Ketiga, mufid enggak?
Mufid. Ya, karena dia memberikan informasi baru, kemudian orang yang mendengar tidak tanya karena paham. Mufid, rukun ketiga terpenuhi. Bil wad'i. Ya, karena yang berbicara paham apa yang dia ucapkan, kemudian punya niat untuk menginformasikan, dan yang ketiga menggunakan bahasa Arab. Maka keempat rukun ini terpenuhi. Maka Zaidun talibul ilmi ini bisa dikatakan sebagai kalam dalam istilah ulama nahu. Ya. Baik, contoh lain. Ijtahid wasbir wahtasib. Sungguh-sungguhlah, bersabarlah, dan mengharapkan pahalalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalam enggak nih? Kalam, ya. Kenapa dulu kalam? Lapas enggak? Lapas karena suara mengandung huruf hijaiyah. Murakkab, murakkab. Nah, kemudian mufid, ya, menggunakan bahasa Arab. Jadi keempat rukunnya terpenuhi, maka dia dikatakan kalam. Ya. Selesai pembahasan tentang kalam. Ya. Apa? Ijtahid. Sungguh-sungguhlah. Kan perintah itu adalah informasi baru. Ijlis, ya kan? Mendatangkan informasi baru. Antum nggak akan bergerak kecuali ada perintah. Jadi itu mendatangkan informasi baru. Ya. Baik. Jelas insya Allah ya. Nggak masuk kalam. Contoh misalnya kita bilang talibul ilmi, penuntut ilmu. Yang nggak terpenuhi apa di sini? Talibul ilmi, penuntut ilmu. Coba lapas nggak? Lapas. Tersusun? Tersusun. Pakai bahasa Arab. Tapi talibul ilmi. Belum mufid. Kenapa penuntut ilmu? Kan orang yang mendengar masih bertanya. Penuntut ilmu. Ada apa dengan penuntut ilmu? Kenapa dengan penuntut ilmu? Oh, berarti talibul ilmi bukankah kalam. Contoh, kalau gini. Ja'a talibul ilmi. Telah datang penuntut ilmu. Mufid nggak? Mufid. Kalam? Kalam. Karena keempat rukun terpenuhi. Hah? Ya, keempat unsurnya terpenuhi. Itu baru dikatakan kalam. Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut ya. Kalau ya, saya kan ijtihad, sungguh-sungguhlah. Itu kan dapat dipahami? Nah, tapi itu murakkabnya ada dua kata, tapi kata keduanya tersembunyi, takdirnya anta. Sungguh-sungguhlah kamu gitu. Nah, terpenuhi. Dua rukun rukun murakkabnya terpenuhi tapi mustatir. Hah? Jelas kan? Sungguh-sungguhlah kamu. Misalnya konteksnya lagi guru berkata kepada murid, sungguh-sungguhlah kamu. Konteksnya apa? Dalam belajar pasti. Jelas. Tergantung konteks pembicaraan nanti. Isbir, bersabarlah. Bersabar dalam masalah apa? Tergantung konteks pembicaraan. Kalau dia terkena musibah, misalnya antum bilang isbir, bersabarlah. Berarti bersabar dalam musibah tadi. Jadi, iya, karena makanya patokannya tadi itu adalah pendengar. Pendengar. Jadi informasi itu dipahami oleh pendengar. Nah, bagaimana dia memahaminya? Tadi alur pembicaraan tentang apa gitu. Ya. Baik, sekarang kita berpindah ke aqsamuhu salasatun. Itu matanya di kitab ada matanya. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Ya, macam-macam kalam itu ada tiga. Ya, jadi macam-macam kalam itu ada tiga. Isim, fi'il, huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna. Nah, ini kita jelaskan di situ di bawah. Wa aqsamuhu yatakawwanu minhu al-kalamu thalathatun. Jadi aqsamu yatakawwanu minhu al-kalamu thalathatun. Macam-macam yang kalam itu dibentuk darinya ada tiga. Jadi unsur pembentukan kalam itu ada tiga. Pertama itu isim, kedua itu fiil, ketiga itu huruf yang memiliki makna. Keluar dari kata huruf yang memiliki makna ini adalah huruf-huruf hijaiyah. Karena huruf hijaiyah itu nggak memiliki makna. Alif, ba, ta, itu ada maknanya nggak? Enggak.
Nah, berbeda kalau misalnya fi, ada maknanya? Ada. Ini yang dimaksud dengan huruf-huruf yang memiliki makna, ya. Nih, baik. Nah, apa dalil kalau kata-kata yang kalam dibentuk darinya itu cuma 3? Dalilnya adalah penelitian para ulama-ulama nahu. Mereka tidak mendapati ada macam yang keempat. Cuman ada 3 macam ini aja. Isim, fiil, dan huruf. Huruf yang memiliki makna. Itu maksudnya berdasarkan penelitian, tatabbu dan istiqra itu penelitian yang mendalam dari ulama-ulama nahu. Kemudian juga dengan kesepakatan para ulama-ulama nahu. Jadi ada 2 dalilnya. Pertama penelitian mendalam, kedua ijma, ya konsensus kesepakatan. Makanya cuman ada 3, ya ada 3 ya unsur yang kalam dibentuk darinya, yaitu isim, fiil, dan huruf. Nah, kalau ada orang yang mengatakan ada macam yang keempat, namanya isim fiil, misal kata mereka, maka pendapat ini ditolak. Kenapa? Karena menyelisih ijma, menyelisih konsensus ulama-ulama nahu. Nah, sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan isim. Nah, kita tidak memberikan definisi isim di sini, sebagaimana Syekh juga tidak mendatangkan definisi isim, karena metode ulama-ulama terdahulu seperti Sibawayh dan yang lainnya dari pakar-pakar nahu nggak menjelaskan apa itu isim, tapi langsung memberikan tanda-tanda dan contoh-contoh. Karena kalau didefinisikan semakin susah, gitu kan? Nah, beda kalau kita kenal ciri-cirinya, contohnya, maka semakin mudah memahaminya. Oleh karena itu kita langsung sebutkan isim itu ada 3 macam. Isim itu ada 3 macam. Di situ pertama mudmar, isim domir, kata ganti yang sering antum kenal dengan kata ganti. Ana, anta, huwa itu namanya domir. Dia termasuk isim? Isim. Ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, muzhar. Muzhar itu selain kata ganti. Ya, selain kata ganti. Jadi dia langsung menunjuk kepada personalnya. Ya, kalau ana kan kata ganti. Ya. Huwa itu kata ganti. Misal nama aslinya Muhammad. Antum bilang Muhammad, ini namanya isim zahir. Ya, makanya contohnya Zaidun, Talibun itu masuk dalam kategori isim zahir. Jadi isim zahir itu apa? Selain domir. Itu bahasa gampangnya. Yang udah nampak. Ya. Kemudian yang ketiga mubaham. Mubaham itu yang belum jelas. Hazihi ini. Ini apa? Gitu kan belum jelas. Sampai antum datangkan apa yang diisyaratkan. Haza al-qalamu. Baru jelas. Kalau haza doang belum jelas. Itu namanya isim mubaham. Ya. Mubaham. Mubaham itu yang masih samar. Kalau misalnya man, siapa? Belum, mubaham, gitu kan? Allazi, yang belum jelas, mubaham juga. Nah, jadi setiap isim-isim yang belum jelas sampai didatangkan kata lain yang memperjelasnya, maka itu namanya mubaham. Jadi itu 3 macam isim, ya berdasarkan kejelasannya, ya. Ada yang namanya kata ganti itu jelas. Kemudian yang kedua itu adalah muzahar, isim zahir, yaitu selain kata ganti. Kemudian yang ketiga mubaham, tadi yang belum jelas atau masih samar sampai ditatangkan musyar ilaihnya. Kalau isim isyarah hadzal qalamu, hadza qalamun, baru kan jelas yang disyaratkan adalah pena, ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita berpindah ke fiil. Sebagaimana isim ada 3, maka fiil juga ada 3 jenis. Namanya yang pertama adalah madi. Madi itu waktu lampau. Jadi menunjukkan waktu yang telah lampau. Doroba berarti telah memukul. Nah, ini namanya madi, ya. Kemudian yang kedua mudhari'. Mudhari' itu zamannya sekarang dan akan datang. Yadribu berarti sedang memukul atau akan memukul. Itu mudhari' namanya. Amrun itu menunjukkan 2 hal. Perintah dan waktunya akan datang. Perintah dan waktunya akan datang. Misalnya idrib, pukullah. Jadi pukullah itu perintah, kemudian waktu memukulnya apa? Akan datang. Di masa mendatang setelah diperintah baru
memukul. Berarti dia zamannya istiqbal, namanya akan datang. Jadi itu 3 macam fiil. Madi, mudhari, amr. Nah, kalau nahi itu maksudnya di mudhari. Ya, misalnya la tajlis. Tajlisu dikasih lam. La tajlis, jangan duduk. Jadi maksudnya di fiil mudhari dengan ditambahkan lam nahi nanti. Mudhari, ya. Kemudian yang ketiga huruf. Nah, huruf itu harus yang memiliki makna. Jadi huruf yang dibahas dalam pembahasan nahu itu adalah huruf-huruf yang memiliki makna. Keluar darinya huruf-huruf hijaiyah. Nah, huruf-huruf hijaiyah itu enggak masuk karena huruf hijaiyah itu tidak memiliki makna, ya. Nah, dan huruf itu juga ada 3 macam. Sebagaimana fiil 3 macam, isim 3 macam, huruf juga ada 3 macam. Jadi semuanya serba 3, ya. Pertama itu namanya huruf yang bisa masuk pada isim dan fiil. Jadi huruf ini berfungsi antara isim dan fiil padanya. Ya, bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fiil. Contohnya misalnya hal. Misalnya hal. Hal anta talibun? Hal anta talibun? Anta itu isim atau bukan? Isim. Isim apa? Isim domir. Berarti hal masuk ke isim. Nih, hal anta talibun, hal huruf masuk ke isim. Hal zahabta ilal madrasah? Apakah kamu telah pergi ke sekolah? Masuknya kemana? Fiil. Zahabta. Zahabta. Itu fiil. Berarti hal ini bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil. Itu namanya huruf mustarak namanya. Nah, halnya. Halnya. Jadi setelahnya itu isim atau fiil, ya. Nah, bisa dua-duanya. Nah, itu namanya harfun mustarak, huruf yang berserikat dalam artian bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fiil. Contohnya hal, bal, ya contohnya. Kemudian yang kedua itu khusus hanya masuk pada isim. Berarti nggak boleh masuk pada fiil. Contohnya fi'ala, semua huruf-huruf jar. Nah, fi al masjidi. Nah, fil masjidi. Fi masuknya kepada isim. Al masjidi isim apa? Isim apa? Isim zohir. Ya, tadi karena bukan domir. Ya, misalnya li, punyaku. Li lamnya huruf masuk kepada apa? Isim domir. Nah, jadi itu namanya huruf yang khusus masuk pada isim. Jadi mau dia isim domir, isim zohir, isim mubaham bisa kemasukan huruf ini selama dia isim. Misalnya li 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 zaidin, li hazihi, li haula, itu kan. Nah, ini namanya huruf-huruf yang khusus masuk pada isim, ya. Kemudian yang ketiga huruf yang khusus masuk pada fiil. Contohnya lam. Lam itu nggak boleh masuk pada isim, hanya masuk pada fiil. Lam azhab. Saya tidak akan pergi. Lam azhab. Nggak ada lam anta, gitu nggak ada. Lam masjid nggak ada, gitu kan ya. Adanya lam azhab, ya. Masuknya pada fiil. Jadi huruf ditinjau ya berdasarkan dia masuk kemana aja terbagi menjadi 3. Pertama, dia bisa masuk pada isim dan fiil. Kedua, hanya bisa masuk pada isim saja. Ketiga, bisa masuk pada fiil saja. Ini macam-macam huruf. Jadi ketiganya udah kita jelaskan. Apa? Yang mana? Qad. Itu hanya masuk pada fiil. Nanti kita bahas. Jadi sekarang kita cuman fokus kepada macam-macam isim, macam-macam fiil, macam-macam huruf. Jadi isim itu ada 3. Domir, isim zohir, isim mubaham. Fiil ada 3. Madhi, mudhari, amar. Huruf ada 3. Bisa masuk fiil dan isim. Bisa masuk isim saja. Bisa masuk fiil saja. Ini macam-macam ya
huruf isim dan fiil. Baik, sekarang kita akan berpindah ke tanda-tanda isim. Ya, tanda-tanda isim. Ya, kalau tadi kan macam-macam isimnya. Nah, sekarang ciri-ciri isim. Ya, ya ciri-ciri isim. Nah, disebutkan di matan, fal ismu yu'rafu bil khabdi, isim itu bisa diketahui dengan al khabdi. Al khabdi itu maksudnya jar, majrur, ya jar majrur. Nah, kemudian wat tanwin, tanwin, kemudian dukhulil alif wal lam, kemasukan alif lam, wa hurufil khabdi, kemasukan huruf-huruf jar, huruf-huruf khafat. Apa aja huruf-huruf khafat? Di situ disebutkan min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam. Ini. Dan huruf-huruf sumpah. Huruf-huruf sumpah itu al-wawu, al-ba, at-ta. Nah, ini ciri-ciri isim. Coba perhatikan di situ di bawah disebutkan alamatun lafziyatun fi awwalihi. Jadi isim itu memiliki tanda-tanda yang terbaca di awalnya. Jadi tanda-tandanya terbaca di awal. Ya, di awal. Apa aja tanda-tanda yang terbaca di awal itu? Alif dan lam yang pertama. Contoh ar-rajulu. Ya, ar-rajulu, al-fadilu, an-nu'manu. Ya, setiap kata yang kemasukan alif lam, maka dia adalah pasti isim. Ya, pasti isim. Jadi poin pentingnya setiap kata yang ada alif lam di awalnya, maka pasti adalah isim. Ya, ini. Kemudian yang kedua, kemasukan huruf jer. Fil masjidi. Fi. Ya, fil masjidi. Alal maktabi. Minas suqi. Jadi setiap kali antum menemukan kata yang didahului oleh huruf ini, huruf-huruf khafat ini, min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam, maka pasti isim. Pasti isim. Kalau didahului oleh huruf-huruf ini. Ya, huruf-huruf jar ini. Letaknya di mana? Di awal semua ya. Ya, alif lam di awal, huruf jar di awal. Kemudian kemasukan huruf-huruf sumpah. Wawu, ya, ta. Wallahi, billahi, tallahi, warabbil ka'bati. Nah, kalau antum menemukan ya huruf yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf sumpah ini, apa kata yang diawali salah satu huruf-huruf sumpah ini, maka pasti isim, pasti isim dan semua letaknya di awal. Dan huruf sumpah itu teman-teman itu masuk kategori huruf jar sehingga kata setelahnya harus kasrah, harus majrur. Makanya wallahi nggak boleh wallahu, tapi wallahi, billahi, tallahi. Jadi ini tiga tanda yang terbaca dan di awal, di awal. Kemudian sekarang kita berpindah ke tanda yang terbaca tapi di akhir. Tanda yang terucap tapi di akhir. Apa itu? Al-khabdu. Ini yang pertama. Al-khabdu yaitu majrur. Majrur, kasrah. Fil masjidi. Apa harokat masjid? Kasrah. Nah, berarti setiap yang berharokat kasrah isim. Karena fi'il nggak boleh kasrah. Nggak boleh. Ya. Ya. Jadi dia kasrah itu entah karena kemasukan huruf jar fil masjidi atau karena dia kata majmu, kitabu ilmin, kitab ilmu, kata majmu kan? Kitabu ilmin. Nah, mana yang kemasukan khafat di sini? Ilmin. Maka ilmin pasti isim. Karena ilmin isim, maka kata yang sebelumnya pasti isim juga. Ya. Karena mudhaf itu atau kata yang pertama dari mudhaf ilaih itu selalu isim. Ya, selalu isim. Nah, dua-duanya pasti isim. Kalau kata majmu itu dua-duanya pasti isim. Atau baik majrurnya itu dengan mengikuti harokat sebelumnya. Contoh, ala maktabin jadidin. Maktabin karena kemasukan jer. Ya kan? Jadidin karena mengikuti harokat maktab. Nah, maka majrurnya di sini dengan mengikuti harokat sebelumnya.
dinamakan naat. Nanti kita bahas, ada pembahasan khususnya. Nah, artinya setiap yang harokatnya kasroh itu pasti isim. Gitu. Kalau huruf jer, ya harus kasroh. Ya, hukum asalnya seperti itu. Ya, jadi ini ya, ketika dia majrur, dia memiliki i'rab majrur, baik itu karena kemasukan huruf jer atau karena idhofah susunan kata majmu atau mengikuti harokat sebelumnya, maka pasti dia isim ya. Kemudian tanda yang kedua itu tanwin. Tanwin itu apa? Nun sukun di akhir kata secara lapas dan tidak tertulis. Contoh, rajulun, ada suara nun enggak? Rajulun, nun sukun, rajulun sukun enggak nunnya? Sukun kan? Nun sukun letaknya di mana? Di akhir, terucap dan tidak tertulis nunnya. Makanya nulisnya rojulun tanpa nun. Ya, rojulun terucap dan tidak tertulis. Jadi nun sukun yang berada di akhir kata terucap tanpa tertulis. Itu namanya tanwin. Ya, tanwin. Ya, ya boleh. Dommatain, fathatain, ya, kasrotain itu tanwin sebenarnya. Ya, cuman yang dibahaskan ada suara nun sukunnya letaknya di mana? Di akhir secara lafaz dan tidak tertulis, itulah tanwin. Gampangnya dommatain, fathatain, kasrotain. Jadi setiap yang bertanwin isim, nggak ada fiil yang bertanwin. Ya, yang bertanwin itu pasti isim. Jadi ini tanda-tanda isim, teman-teman ya. Jadi 3 di awal, 2 di akhir. Yang di awal itu alif lam, kemudian huruf-huruf jer, kemudian huruf-huruf kosam. Ya, sebagaimana yang disebutkan di atas lengkap semua ada. Huruf jer, huruf kosam ada, alif lam ada, kemudian yang di akhir 2. Apa itu? Khofat dan tanwin. Itu letaknya di akhir. Oke. Sekarang kita berpindah ke tanda-tanda fiil. Karena udah ada jawaban. Bisa langsung di sini. Oh, nggak usah. Paham insya Allah ya? Oh, kecepatan. Oke, pelan-pelan. Tapi tapi ini masih mudah lah insya Allah karena lengkap yang ada di situ, tinggal diikutin. Ya sering-sering murojaah. Makanya anak tanya, udah ada yang pernah belajar nahu sebelumnya? Udah. Ada kan? Ada. Enggak, walaupun yang bukunya berbahasa Indonesia gitu. Oke, sekarang kita akan berpindah ke tanda-tanda fiil ya. Nah, matanya diperhatikan matanya. Ini ntar di-share kali insya Allah ya. Biar buat dicatat ulang nanti. Ya. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'it ta'nis sakinah. Sekarang tanda-tanda fi'il. Jadi tanda-tanda fi'il itu pertama qad. Ini qad, teman-teman ya. Kemudian sin ya, sin. Kemudian yang ketiga saufa. Kemudian yang keempat tak ta'nis sakinah. Ya. Tak ta'nis sakinah itu empat tanda-tanda fi'il.
Jadi kalau salah satu dari tanda ini masuk ke sebuah kata, dapat dipastikan kata tersebut adalah fi'il. Ya. Baik, perhatikan di sini. Fi'il bisa dibedakan ya dari selainnya, maksudnya dari selainnya itu apa? Isim dan huruf. Jadi fi'il bisa dibedakan dari isim dan huruf dengan tanda-tanda berikut. Pertama, qad. Nah, qad yang antum tanyakan tadi, qad. Nah, qad ini bisa masuk ke fi'il madi. Contohnya qad zahaba. Ya, qad zahaba masuknya ke fi'il madi. Nah, kalau qad masuk ke fi'il madi itu maknanya tahqiq. Tahqiq itu artinya apa? Pasti. Ya. Tahqiq ya, pasti terjadi. Qad zahaba benar-benar telah pergi gitu. Benar-benar telah pergi. Jadi artinya sungguh-sungguh benar-benar itu arti qad. Makanya qad aflahal mu'minun. Artinya apa? Sungguh benar-benar telah beruntung orang-orang beriman. Di dalam Al-Quran nanti kalau antum menemukan qad masuknya ke fi'il madi berarti bermakna tahqiq. Tahqiq itu artinya sungguh-sungguh benar-benar. Kemudian qad juga bisa masuk ke fi'il mudhari. Jadi masuk ke fi'il mudhari. Ya. Contohnya qad yazhabu. Qad yazhabu. Nah, ini masuk ke fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Maknanya apa? Taklil, taksir, atau tahqiq. Jadi ada 3 kemungkinan makna. Taklil itu jarang, taksir itu sering, tahqiq itu benar-benar. Misalnya, ada seorang pedagang pekerjaannya, profesinya pedagang. Pedagang itu biasanya di pasar kan? Qad yazhabu at-tajiru ila suqi. Pedagang qad yazhabu ila suqi. Pergi ke pasar. Berarti di sini qadnya apa? Jarang, sering. Sering, gitu kan? Berarti karena pedagang. Kalau misalnya ibu-ibu misalnya ke pasar itu sering atau jarang? Belanja buat masak. Ya, baik. Atau misalnya bapak-bapak yang kerja kantor ini. Kemudian saya katakan qad yazhabur rajulu ila suqi. Ya, jarang. Nah, jadi tergantung kondisinya. Jadi bisa bermakna sering, bisa bermakna jarang. Nanti yang menentukan adalah indikasi. Indikasi yang ada. Ya, sikonnya, situasi dan kondisinya. Nah, kalau qad yang bermakna sungguh-sungguh, ya, yang masuk pada fi'il mudhari itu adalah ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin bermakna jarang, nggak mungkin bermakna sering. Ya pasti benar atau pasti maknanya. Qad ya'lamillahul mu'awwiqina minkum. Ya. Sungguh Allah telah mengetahui. Nggak mungkin Allah jarang mengetahui atau sering mengetahui. Allah itu pasti mengetahui. Nah, padahal masuknya ke fi'il mudhari. Ya, jadi di sini. Jadi ada kala bermakna tahqiq ya. Dan itu bisa dipahami dari sikon juga ya, kondisi ini. Ya. Jadi itu ciri yang pertama, kemasukan apa? Qad. Nah, qad ini bisa masuk ke fi'il madi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Tadi kalau ke fi'il madi maknanya itu pasti ya, pasti, sungguh-sungguh ya. Sedangkan kalau masuk ke fi'il mudhari memiliki salah satu dari 3 makna, jarang, sering, atau pasti dan sungguh-sungguh. Ya, ini. Kemudian sekarang kita masuk ke tanda yang kedua. Harful istiqbal awit tanfis. Nah, harful istiqbal awit tanfis ini maksudnya adalah sin dan saufa. Kenapa dinamakan harful istiqbal? Karena setiap fiil yang kemasukan sin dan saufa ini pasti waktunya akan datang. Ya, jadi masuknya ke fiil mudhari saja. Ya, jadi sin dan saufa itu ciri-ciri yang masuk kepada fiil mudhari saja dan merubah zamannya menjadi akan datang. Kan waktu dari mudhari itu ada 2. Sekarang
dan akan datang istiqbal. Kalau udah kemasukan sin atau sofa maka pasti istiqbal, pasti akan datang waktunya. Ya. Misalnya kalau saya mengatakan azhabu ila suki, azhabu ilal masjidi, itu bisa sekarang, bisa nanti gitu kan? Bisa nanti. Tapi kalau sa'adhabu ila suki, maka nanti akan datang waktunya, bukan sekarang gitu. Jelas ya? Jadi ini itu namanya harf istiqbal karena waktunya berubah menjadi masa akan datang. Atau dinamakan juga dengan harfu tanfis. Kenapa harfu tanfis? Karena suaranya itu ada desisannya. Saupa, sa, itu kan ada desisannya. Ya, tanfis. Ini. Jadi ada dua huruf istiqbal atau huruf tanfisnya ada dua, sin dan saupa, dan hanya masuk kepada fiil mudhari. Jadi nggak bisa masuk ke madhi, nggak bisa masuk ke amr. Masuknya cuma ke fiil mudhari dan merubah waktunya menjadi akan datang. Contoh, sa'adhabu ilal masjidi. Berarti artinya apa? Saya akan. Saya akan. Ya. Bukan saya sedang, tapi saya akan. Karena sin waktunya akan datang. Saya akan pergi ke masjid, wa sawfa usalli jama'atan, dan saya akan sholat berjamaah. Jadi usalli fi'il mudhari kemasukan sawfa, adhabu fi'il mudhari kemasukan sin. Ya. Intinya setiap kata yang kemasukan sin dan sawfa ini pasti fi'il. Pasti fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Nah, ya. Kemudian selanjutnya adalah ta'ut ta'nis sakinah, ciri yang ke berapa? Keempat. Ya. Kan ada 4. Sin, saufa, ketiga, yang keempat ta' ta'nis sakinah. Apa yang dimaksud dengan ta' ta'nis sakinah? Ta' ta'nis sakinah itu adalah ta' yang menunjukkan kalau pelakunya adalah wanita. Jadi ta' ta'nis sakinah itu ta' yang menunjukkan kalau pelakunya adalah seorang wanita. Dan dia khusus hanya masuk kepada fi'il madhi. Khusus hanya masuk kepada fi'il madhi. Contoh, qara'at Aisyatu al-Qur'ana. Telah membaca Aisyah Quran. Baik, siapa yang membaca? Aisyah. Aisyah laki-laki atau wanita? Wanita. Maka kata kerjanya harus dikasih ta'nis sakinah. Karena pelakunya adalah seorang wanita. Berarti setiap fiil atau setiap kata yang kemasukan ta'nis sakinah, ta itu huruf ta'nis itu karena pelakunya wanita, sakinah itu sukun taknya. Qara'at sukun taknya. Ya, maka itu hanya masuk kepada fiil madhi. Jadi gini teman-teman, setiap kali antum menemukan kata didahului qad, sin, saufa atau diakhiri ta'nis sakinah, maka dia pasti adalah fiil, pasti adalah fiil. Nah, baik, mumtaz. Selesai pembahasan tentang fiil. Sekarang kita berpindah ke huruf. Nah, huruf sekarang, huruf. Huruf itu adalah yang tidak bisa kemasukan tanda isim dan tidak bisa kemasukan tanda fiil. Jadi itu huruf. Gampang mengetahuinya. Kalau nggak bisa kemasukan tanda isim, nggak bisa kemasukan tanda fiil, maka dia pasti adalah huruf. Ya, huruf. Ya. Ini. Makanya Al-Imam Al-Hariri mengatakan dalam Milhatul I'rab, al-harfu ma laysat lahu allamah. Huruf itu tidak memiliki tanda. Huruf itu tidak memiliki tanda. Fakis ala qauli takun alamah. Maka pahami ucapanku ini, Anda akan menjadi alamah. Alamah artinya ahli pakar gitu kan. Ya, takun alamah, maka Anda akan menjadi seorang pakar. Nah, coba di sini huruf itu tidak memiliki tanda tapi dia yang menjadi tanda. Contohnya fil
masjidi. Nah, apa yang menjadikan isim, apa yang menjadikan al-masjid sebagai isim? Kemasukan huruf jar, fi. Berarti huruf itu yang menjadi tanda, gitu kan? Dan dia tidak memiliki tanda. Qad zahaba. Apa yang menjadikan zahaba itu fiil? Qad. Qad ini huruf. Nah, berarti qad itu tidak memiliki tanda, tapi dia yang menjadi tanda. Itulah huruf. Jadi huruf itu tidak memiliki tanda, tapi dia yang menjadi tanda untuk kata yang lain. Nah, itu. Iya. Karena kalau sendirian dia tidak dipahami maknanya. Makanya ja'ali maknan, dia memiliki makna ketika bersambung dengan kata yang lain. Ya. Dan di sini ada nasihat yang sering diucapkan oleh guru-guru kami. Hawil tsumma hawil li'annahu lan yafsala man yuhawil. Ya. Coba dan teruslah mencoba karena orang yang terus mencoba tidak akan pernah benar-benar gagal. Ya. Jadi sesulit apapun kalau kita terus mencoba, mengulang, maka pasti akan berhasil. Karena orang yang mencoba tidak akan pernah gagal kalau benar-benar terus mencoba. Ya. Gagal di pertama adalah awal dari kesuksesan. Baik, sekarang kita latihan coba. Ya, silakan. Hah? Huruf. Huruf huruf itu banyak. Dan ya, nanti akan dibahas seiring berjalannya waktu. Ya. Sekarang kita mengenal huruf dulu. Huruf itu tidak memiliki tanda. Pokoknya antum kalau kalau nggak bisa kemasukan tanda isim, nggak bisa kemasukan tanda fiil, pasti huruf itu, pasti huruf namanya. Baik, sekarang di sini kan ada surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu dan seterusnya. Sekarang waw di sini wawunya doang, wawunya aja. Wawunya huruf isim atau fiil? Huruf. Kenapa? Karena nggak kemasukan tanda-tanda isim, nggak bisa tanwin, nggak bisa alif lam gitu kan? Nah, nggak bisa kemasukan kod dan yang semacamnya, berarti dia huruf. Al asri isim, tandanya apa? Alif lam. Alif lam, kemasukan huruf qasam dan juga kasroh, pasti isim. Inna, nah inna huruf. Kenapa huruf? Coba bisa nggak kemasukan alif lam? Al inna. Nggak ada orang Arab bilang al inna. Nggak ada. Ya. Tanwin juga nggak bisa kemasukan tanwin. Ya. Kemasukan huruf jar juga nggak. Ya, berarti dia huruf. Oke. Al insan. Apa tandanya? Alif lam. Lafi. Fi. Fi-nya fi. Fi. Huruf kan ada di huruf jar. Huruf-huruf hafat itu min, ila, an, fi. Ada. Di matan kan ada huruf. Oke, fi. Husrin. Isim. Tandanya kemasukan Tanwin. fi, huruf jar, huruf hafat, dan tanwin atau kasrotain. Ya, tanwin. Allazina. Ilah dulu lah. Ilah. Huruf. Huruf. Karena nggak ada tanwinnya, nggak ada alif lamnya. Coba cek. Ya, nggak ada tanwin, nggak ada alif lam. Terus apa? Nggak ada huruf jernya. Maka pasti huruf nggak ada kot, nggak ada sin, nggak ada saupanya. Maka huruf pasti. Illa. Allazina. Isim. Ada apa? Alif lam. Ya, alif lam. Ya. Nah, amanu. Orang-orang yang beriman. Fi'il. Wa amilu. Dan beramal. Fi'il. Jadi ciri-ciri fi'il yang nggak disebutkan oleh Syekh di sini adalah bersambung dengan wawu jamaah seperti ini ya. Ini ya. Tapi ini bisa dipahami dari maknanya. Fi'il itu menunjukkan pekerjaan. Beriman itu pekerjaan nggak?
Kata kerja enggak? Kata kerja. Beramal itu kata kerja, maka pasti dia fiil, pasti dia fiil. As-salihat, ya. Wawunya itu dia isim, isim domir. Karena dia kata ganti. Amanu, mereka beriman. Ya kan seperti saya. Oh, wawunya ini, wawu yang pertama, tengah-tengah. Itu huruf. Huruf jatuhnya. Huruf. Kenapa? Karena nggak ada tanda-tanda isimnya, nggak ada tanda-tanda fiilnya. As-salihat. Apa tandanya? Alif lam. Sama kasrah. Oke. Tawasau. Saling menasehati, saling mewasiatkan. Fiil karena itu pekerjaan. Ya, kada kerja. Oke. Bil haqqi. Isim tandanya alif lam ba kasrah. Banyak ya tanda isimnya. Tawasau. Fiil. Bis sabri. Isim karena ada alif lam ba kasrah. Nah, itu sering-sering nanti di Al-Qur'an pas baca Al-Qur'an, misalnya baca surat Al-Fatihah sambil praktek cari mana isim, mana fiil, mana huruf ya. Ya. Isim itu asal, yang paling banyak itu adalah ya banyakkan isim. Nah, sekarang kita masuk ke i'rab. Ya, i'rab itu apa? I'rab itu adalah taghyir, perubahan akhir kata karena ya faktor yang masuk kepadanya. Jadi perubahan akhir kata yang disebabkan perbedaan faktor yang masuk kepadanya baik secara lafaz atau secara takdir kira-kira ya. Ini matannya ya. Nah, kalau penjelasannya i'rab itu secara bahasa itu adalah az-zuhur wal bayan, jelas dan nampak. Itu secara bahasa i'rab. Az-zuhur wal bayan, jelas dan nampak. Misalnya dalam hadis al-ayyimu tu'ribu amma fi nafsiha. Janda itu harus memperjelas apa yang ada pada perasaannya, ya. Jadi kalau ada orang ngelamar janda, itu jandanya harus mengatakan ya saya mau, gitu kan? Nah, itu. Jadi jangan pakai bahasa isyarat. Itu kata Nabi. Tu'ribu amma fi nafsiha ay tubayyinuhu bisarihin nutqi. Dia memperjelasnya dengan ucapan yang jelas. Jadi tu'ribu ay tubayyin, memperjelas. Itu secara bahasa. Makanya orang-orang Arab mengatakan a'rabas sabiyyu an nafsihi. Ya, a'rabas sabiyyu an nafsihi atau a'rabal a'jamiyyu. Artinya apa? Absaha wa abana wa azhara. Dia memperjelas, menampakkan. Makanya di dalam kan tu'ribunal Qur'ana. Nah, tu'ribunal Qur'ana. Kalian harus mengirab Al-Qur'an. Maksudnya mengirab Al-Qur'an di sini apa? Tufsihuna. Nah, tufsihuna. Kalian fasih, jelas. Ya, dari segi makharijul hurufnya, dari segi maknanya harus jelas. Nah, itu makanya intinya i'rab secara bahasa itu adalah jelas dan nampak gitu ya. Kalau itu secara istilah. Nah, secara istilah itu baru perubahan akhir setiap kata yang disebabkan oleh faktor yang masuk kepadanya. Perhatikan di sini. Contohnya ada satu lafaz yang sama, kalimat yang sama Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an. Ini kan satu kata. Tapi harokat akhirnya berbeda. Kenapa? Karena disebabkan perbedaan faktor. Ya, hadza Al-Qur'an. Ini adalah Al-Qur'an. Dia dhammah, ya. Di sini dia harokat pertamanya dhammah. Qara'tul Qur'ana. Saya membaca Al-Qur'an. Harokat keduanya apa? Fathah. Tamassaktu bil Qur'ani. Saya berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Harokat ketiganya apa? Kasrah. Nah, perubahan harokat di akhir inilah yang dinamakan dengan i'rab. Ya, jadi i'rab itu apa? Perubahan harokat akhir. Disebabkan apa? Disebabkan perbedaan faktor yang masuk kepadanya. Kalau di sini kemasukan mubtada, kalau di sini kemasukan fiil fa'il, kalau di sini kemasukan huruf
jar. Nah, itu. Nanti insya Allah akan lebih dijelaskan tentang amil-amil ini. Tapi yang jelas i'rab itu apa? Perubahan akhir kata. Yang asalnya dhamma bisa berubah ke fathah, bisa berubah ke kasroh. Perubahan harokat akhir kata yang disebabkan oleh amil atau faktor tadi. Ya. Nah, macam-macam i'rab. Ini yang terakhir. Macam-macam i'rab. I'rab itu teman-teman ya ada berapa? Ada 4. Pertama raf'un namanya. Raf'un. Raf'un itu adalah i'rab untuk yang sifatnya umdah. Umdah itu apa? Nggak bisa kita nyusun kalimat tanpanya. Contoh, kalau ada mubtada pasti ada khobar. Maka itu namanya umdah dua-duanya. Nah, yang umdah ini pasti rofa. Mubtada itu pasti rofa, khobar itu pasti rofa karena umdah. Ya. Kemudian kalau ada fiil pasti ada fa'il. Nggak mungkin fiil tanpa ada fa'il. Nah, maka di situ dia rofa i'rab fa'il. Karena dia umdah, nggak bisa tanpa ada fa'il. Fiil berdiri sendiri nggak bisa. Itu rofa ya. Kemudian yang kedua namanya nasbun. Nasbun ini i'rab yang fadlah. Fadlah itu artinya kita bisa menyusun kalimat tanpanya. Bisa nggak kita menyusun kalimat tanpa objek? Bisa nggak kita menyusun kalimat dalam bahasa Arab tanpa objek? Bisa. Ja'a Zaidun. Telah datang Zaid. Sempurna nggak kalimatnya? Kalam nggak? Kalam. Ada objek nggak di situ? Nggak ada. Berarti yang namanya nasab itu adalah i'rab untuk yang sifatnya fadlah tadi, yang kita bisa menyusun kalam tanpanya. Ya. Nah, khafat itu adalah i'rab untuk yang kemasukan huruf-huruf jar tadi. Ya. Kemudian yang keempat jazm. Jadi ini 4 macam i'rab dalam bahasa Arab. Ya. Kita perhatikan di bawah di situ. Yang pertama ada i'rab yang khusus untuk isim. Ada i'rab yang khusus untuk isim. Apa itu? Al-khafdu awil jar. Isim i'rab khafat atau jar. Jadi nggak ada fiil majrur. Nggak ada fiil majrur. Kenapa? Karena majrur itu khusus pada isim. Makanya majrur itu tadi nanti tandanya kasrotain ya. Itu ada nggak fiil yang kasroh? Nggak ada. Cuman hanya isim saja. Contoh, fil masjidi. Antum bilang al masjidi majrur. I'rabnya apa? I'rabnya apa? Majrur antum bilang atau khafat atau jar i'rabnya. Kenapa? Karena kemasukan fi. Apa tanda jarnya? Kasrah. Itu jadi ada 3. I'rab itu apa? Menjelaskan posisinya, kondisinya. Al masjid kondisinya majrur. Kenapa majrur? Karena kemasukan fi, huruf jar. Tandanya apa? Kasrah. Nah, jadi i'rab khafat atau jar ini hanya khusus masuk pada isim, ya. Kemudian yang kedua, i'rab yang khusus masuk pada fiil, yaitu jazm. Jazm kan ada 4 ya. Ya, yang khusus masuk pada fiil itu adalah jazm. Lam yazhab. Nah, contohnya yazhab. Di sini i'rabnya apa? Jazm. I'rabnya jazm. Kenapa jazm? Karena kemasukan lam. Tandanya apa? Sukun. Itu. Tandanya sukun. Ya, itu namanya jazm. Ya. Khusus i'rab fiil. Berarti nggak ada isim yang jazm. Nggak ada isim yang jazm. Jadi fiil itu nggak ada yang isim itu nggak ada yang sukun. Yang mu'rab ya, yang bisa berubah harokat akhirnya itu nggak ada yang sukun isim. Ima dia kasroh, ima dia fathah, ima dia dhammah. Itu harokat akhir isim yang bisa berubah-ubah. Ya. Nah, kalau fiil itu bisa sukun, akhirnya bisa sukun. Nah, ini makanya dia jazam khusus masuk pada fiil. Kemudian yang ketiga dan keempat itu rafa dan nasab. Rafa dan nasab itu i'rab yang bisa masuk ke mana? Ke isim dan fiil. Jadi masuk kepada isim dan fiil. Contoh, yaqra'u. Yaqra'u membaca, isim atau fiil? Fiil. I'rabnya apa di sini?
Rofa. Yaqra'u i'rabnya rofa. Tandanya apa? Dhammah. Oke. Jadi fi'il mudhari marfu i'rabnya rofa, tandanya dhammah. Muhammadun. Muhammad sedang membaca. Muhammad berarti pelaku. Ya kan, pelaku yang membaca. Fa'il. Muhammad i'rabnya apa di sini? Rofa. Kenapa rofa? Karena pelaku. Tanda rofanya apa? Dhammah. Oke. Al-Qur'ana. Objek. Objek. Berarti i'rabnya apa? Mansub. Nasab. Ini nasab. I'rabnya nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Jadi dalam kalimat yang namanya subjek itu selalu rofa, yang namanya objek itu selalu nasab. Ya. Jadi yang namanya subjek pelaku rofa, yang namanya objek nasab. Nah, makanya di sini pelakunya Muhammad, ya rofa i'rabnya tandanya dhammah. Al-Qur'an itu objek yang dibaca, nasab tandanya fathah. Oke. Walan yafhamal Qur'ana jahilun bil arabiyyati. Ya, tidak akan pernah paham Al-Qur'an orang yang bodoh dengan bahasa Arab atau orang yang nggak tahu bahasa Arab. Baik. Yafhama di sini fi'il apa? Fahima yafham. Mudhari fi'il kan? Nah, i'rabnya apa? Mansub. Mansub karena kemasukan lan, tandanya fathah. Oke. Berarti nasab itu bisa masuk pada fi'il, bisa ya kan? Seperti yaqra'u, dia rofa, kemudian yafham, dia nasab, dua-duanya fi'il. Jadi rofa dan nasab bisa masuk pada fi'il. Al-Qur'ana, tidak akan paham Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an itu objek yang dipahami kan? Al-Qur'an objek yang dipahami. Nah, objek itu i'rabnya apa? Nasab. Berarti Al-Qur'an mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah di sini. Siapa yang tidak paham Al-Qur'an? Jahilun, orang yang nggak tahu. Ya, orang yang nggak tahu bahasa Arab. Jahilun, berarti jahilun subjek, pelaku. Pelaku i'rabnya apa? Marfu, rofa. Tanda rofanya dhammah. Bil arabiyati i'rabnya majrur. Tandanya kasrah karena ada huruf ba. Ya. Intinya di sini yang disampaikan, kalau lebih dalamnya nanti kapan dia jadi fa'il, kapan dia jadi objek, itu ada pembahasan sendiri di pertemuan selanjutnya. Tapi poin yang ingin disampaikan di sini adalah macam-macam i'rab. I'rab itu ada 4, rofa, nasab, khafat, dan jazam. 2 khusus, ya khusus. 2 yang bersifat khusus. Dalam artian apa? 1 khusus untuk isim, yaitu apa? Khafat, i'rabnya khafat atau jer bahasanya. 1 khusus untuk fi'il, yaitu apa? Jazam. 2 bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada isim. Rafa dan nasab. Rafa dan nasab. Baik. Nah, selesai ya pertemuan kedua dari daurah ini. Ya, alhamdulillah. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari awal sampai akhir. Ayo, tafadhol. Ya. Gimana? Baru tandanya kasrah. Ya, jadi i'rabnya majrur tandanya kasrah. Ya. Ya. Baik, kita praktek ya. Oke, coba. Nah, innal insana atau wal asri. Wal asri, i'rabnya apa al asr? Majrur. Ya, kenapa majrur? Itu tandanya. Kenapa itu faktornya? Karena kemasukan waw qasam. Jadi pertama yang ditanya i'rabnya apa? Majrur. Ya. Kenapa? Berarti faktornya yang dijelaskan. Kenapa? Karena kemasukan waw qasam. Tandanya kasrah. Nah, tanda ini belum kita pelajari nanti di bab selanjutnya insyaallah. Baik, selanjutnya
Innal insana al-insana. I'rabnya apa teman-teman? Mansub. Mansub. Kenapa mansub? Karena ada inna. Tandanya fathah. Fi khusrin. Khusrin i'rabnya majrur. Kenapa majrur? Masukkan fi, ya, huruf jar. Tandanya kasrah. Oke. Ya. Nah, wa amilus salihati. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Apa? Solihat. Jadi tadi kan solihat itu objek enggak? Beramal soleh. Mereka orang-orang yang beramal soleh. Jadi objek dia. Objek itu hurufnya apa tadi? Mansub. Nah, berarti di sini as-solihat mansub. Kenapa? Karena dia objek, tandanya kasroh nanti. Nah, kenapa kasroh nanti di pelajaran selanjutnya ya. Tapi yang penting kita tahu i'rabnya dia mansub di sini. Bil haqqi majrur. Bil sabri majrur, ya. Jadi di Al-Qur'an kalau baca Al-Qur'an itu alhamdu. Alhamdu. I'rabnya apa? Alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Marfu, ya, tandanya dhammah. Lillahi, i'rabnya apa? Majrur, tandanya kasrah. Rabbi. Majrur juga, tandanya kasrah. Nah, seperti itu, ya. Nanti i'rab itu mah gampang sebenarnya. Antum tahu namanya marfu, majrur, mansub, majzum. Yang paling penting itu tandanya. Kalau ketahuan tanda, maka i'rabnya ketahuan. Cuman kita belum masuk ke tanda-tandanya. Nanti insya Allah pada pertemuan ketiga, tanda-tandanya. Kapan ya rofa itu dengan tanda dhammah, ya gitu kan? Kapan nasab itu dengan tanda fathah dan kasroh? Nah, kapan jar itu dengan kasroh? Kapan dengan fathah? Ada kalanya juga jar itu dengan fathah. Kapan itu nanti dibahas di pertemuan ketiga, insya Allah. Jadi usahakan datang, ya. Kalau kita ringkas, berarti kalam itu apa? Susunan kata atau kalimat. Bahasa kita kalam itu adalah kalimat. Kalimat yang sempurna. Itu. Kalam itu adalah kalimat yang sempurna dalam bentuk bahasa Arab. Itu gampangnya. Ya. Partikel-partikel yang kalam tersusun darinya ada berapa? Partikel yang kalam tersusun darinya. Segmen-segmen yang kalam tersusun darinya. 3, apa aja? Isim, fi'il, huruf. Nah, itu kan kalam tersusun dari hal-hal ini. Ya. Nah, tanda-tanda isim ada berapa? 5. Tanda isim ada 5. 3 di awal, 2 di akhir. Di awal itu apa? Alif lam, huruf jar, dan huruf qasam, huruf qafat. Di akhir tanwin sama kasrotain. Ya, tanwin sama qafat tadi ya. Qafat atau majrur tadi. Pasti kita i'rabnya majrur karena majrur itu i'rab khusus isim. Qafat itu i'rab khusus isim. 5. Fi'il berapa tandanya fi'il? 4. Qad, sin, saufa, tatani sakinah. Kalau huruf nggak ada tandanya, tapi dia yang menjadi tanda. Jadi nggak bisa tanda menerima tanda isim, nggak bisa menerima tanda fi'il. Pasti dia adalah huruf. I'rab ada berapa i'rab? 4. Rafa, mansub, majzum, majrur. Apa yang khusus masuk pada isim? Majrur. Ya, majrur atau mahfud atau khafat itu khusus isim. Apa yang khusus masuk pada fi'il? Majzum. Apa yang bisa masuk pada dua-duanya? Marfu dan mansub. Masya Allah. Itu antum hafal.
Ya, hafal. Tinggal banyak pelatihan aja. Selesai? Masya Allah. Insya Allah kita lanjutkan Sabtu depan. Ya, masuk ke pembahasan alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Ya, barakallahu fikum. Tafadhal, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Ayo. Gimana? Iya. Kan yang namanya daurah itu, teman-teman, ini kan jadi ini adalah pengetahuan dasar daurah itu. Makanya sebenarnya untuk ini, untuk kita jelaskan lebih mendalam itu butuh waktu. Antum kalau mau mendalam itu tanda-tanda isim nggak cukup setiap. Jadi makanya kita ringkas sesederhana mungkin. Nah, kalau untuk seterusnya ingin belajar lebih lebih mendalam, nanti sama beliau Ustadz Afan akan mengadakan katanya. Kapan Ustadz? Insya Allah habis daurah ada lagi insya Allah. Pengenalan. Tapi kayak gini itu pusing yang berpahala, Pak, insya Allah. Ya. Pusing yang berpahala. Ya, benar. Karena menuntut ilmu itu ibadah. Jadi pusingnya berpahala. Ya. Antum tahu orang-orang orientalis, orang-orang kafir itu mereka sangat semangat belajar bahasa Arab. Tujuannya apa? Untuk mencari kesalahan Islam. Ya. Dulu Ratu Inggris itu sampai membangun fakultas khusus di Cambridge, ya namanya Universitas Cambridge, itu tahun 13 pasca Perang Dunia I, itu mereka membangun fakultas khusus bahasa Arab untuk mendidik orang-orang yang bisa nanti menerjemahkan buku-buku Arab, ya, dengan di situ mereka nanti mencari kesalahan-kesalahan Islam. Itu orang-orang kafir semangat belajar bahasa Arab, ya. Terus 7 tahun kemudian di Oxford itu, universitas yang di Amerika itu juga membentuk fakultas bahasa Arab, ya, untuk mendidik para orientalis, ya, belajar tentang hadis, Quran, mencari kesalahan-kesalahan Islam. Jadi motivasi mereka kan berbeda, tapi semangat gitu. Kita yang motivasinya belajar bahasa Arab itu belajar agama, ibadah, harusnya lebih semangat. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ya kita tutup sampai sini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, karena Muyasar itu udah disesuaikan dengan orang Indonesia. Yang nulis kan orang Indonesia. Ya. Beda. Sama Jurumiyah. Karena Muyasar itu memang udah disusun sesuai dengan orang Indonesia, kan yang nulis orang Indonesia. Kalau ini kan memang dari matanya Arab langsung.